mau menganalisa mata, kita siapkan dulu catnya. Iris, cat sklera maupun cat emosional. Jadi biar kita bacanya itu secara keseluruhan. Oke, 1 jam kita kita bahas 2 mata ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini karena belum hadir, kita baca secara umum dulu aja ya. Kita baca. Oke. Kalau melihat foto mata seperti ini, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan kemarin, apa yang bisa kita analisa? Coba kira-kira ini tandanya apa aja yang kita bisa analisa? Jadi kita sambil belajar ya, sambil partisipasi, apa aja tanda yang terlihat di iris ini? Oke, boleh buka mic-nya atau di Underacid. Gimana, Bu? Underacid ya, Mbak? Ya, oke ya, underacid. Saya tulis dulu ya. Jadi ini sambil belajar ya, kalau belajar itu kan partisipatif. Kalau malu diketik juga boleh. Underacid, apalagi? Adrenal, Bu. Gimana? Adrenal. Oh, ini ya. Ya, bisa. Ditulis aja semua kemungkinannya. Oke, apalagi? Boleh konstitusi kuat ya, Mbak ya? Ya, konstitusi kuat, introvert. Ini termasuk tipe yang kuat. Apalagi? Saya mengatakan restricted ya ini ya, introvert, makanya aslinya restricted. Apalagi? Pankreas bukan, Mbak? Gimana, Bu? Hipoglikemi bukan ya, Mbak ya? Ya, dari mana hipoglikeminya? Pankreasnya itu ya? Lakunanya itu bukan ya? Lakuna di mana? Ini ya? Iya. Ini? Iya. Nanti kita, semuanya dimasukkan aja, pankreas. Oke. Jadi kalau kita pelajari semua yang ada di pikiran kita, yang kita ditulis aja semuanya dulu. Nanti baru kita, ini bener apa enggak. Baru disesuaikan. Terus warnanya orange. Warnanya orange. Oke. Irisnya orange ya. Ada kolesterol ringnya. Nah, ini ya kolesterol ringnya. Kolesterol ring. Dia maksudnya underacid itu dilihatnya dari mana? Ini ya, kolaretnya ini dia nggak nampak, makanya dia dinamakan underacid. Kemudian ada tanda adrenal itu letaknya di jam 6 ya. Kemudian dia konstitusi kuat karena tidak banyak lakunanya. Kemudian restricted, tahunya ini dari kolaretnya ini dekat dari pupil. Oke, kemudian ada lakuna pankreas, warnanya orange. Oke, apa maknanya? Sekarang kan kita sudah belajar tandanya, ini baru kayak anak kecil tuh, itu gajah, itu tapi terus apa maknanya ini? Nah, Andres itu bermakna apa? Ada yang mau menjelaskan? Jadi underacid itu asam lambungnya itu tidak memiliki kemampuan mencerna dengan baik ya, Mbak ya? Bukan asam lambungnya tidak punya, yang punya kemampuan itu kan lambung. Bahasanya di asam lambungnya rendah, sehingga lambungnya nggak mampu punya kemampuan mencerna dengan baik gitu. Nah, gitu ya, betul. Berarti ini kalau lambungnya nggak mampu mencerna dengan baik, efeknya apa, Andres itu? Dia biasa hipoglikemik. Bisa terjadi fermentasi. Ini ya, kalau misalnya lama di lambung, bisa. Gimana? Kalau misalnya lama dicerna di lambung itu jadi seperti terasa fermentasi. Penuh gitu, penuh terus. Ya, jadi kalau lambung ini ya. Jadi kalau kurang kan dia makanannya kan harusnya dia sini terus lanjut ke usus ya. Jadi tapi kalau dia kurang, ininya kan nggak bisa dicerna, sehingga ini makanannya bertahan lama di
lambung. Berarti cirinya apa? Dia rasa perutnya Juga. buka, penuh gitu. Karena lama di sini ini juga bisa terfermentasi. Nah, gasnya bisa naik. Gasnya juga banyak. Kalau gasnya banyak di lambung, dia jadi perutnya pegal, kembung habis makan gitu. Berarti apa yang disarankan untuk orang yang under acid? Ini ya, konsumsi probiotik apa prebiotik gitu ya Mbak ya? Probiotik. Probiotik. Probiotik itu bakterinya. Kalau prebiotik itu dia makanannya bakteri. Sayuran, buah itu prebiotik. Tapi kalau probiotik itu bakterinya. Bakterinya fungsinya apa? Untuk membantu tadi ya. Makanan dimakan, dia cepat membantu cepat makanannya hancur ya, cepat dimakan gitu. Oke, kemudian berarti kan dia cepat perutnya penuh. Jadi apalagi caranya? Kalau kembung, berarti dia kan harus makannya itu sedikit ya, sedikit, tapi sering. Nah, artinya kalau dia misal habis berbuka puasa, kalap habis makan, dia perutnya sakit. Karena kan langsung lambungnya bekerja keras, padahal ini kelemahannya di lambung. Jadi tipe konstitusi kuat kan tidak banyak lakuna. Artinya dia dari bawaan lahirnya termasuk tipe yang kuat, organnya itu kan bagus ya. Jadi secara organnya sudah bagus, tapi dia punya kelemahan. Kalau tipe yang konstitusi kuat, nah dia lemahnya di lambungnya ya, lambungnya bermasalah. Nah, lambung ini dia bisa menyebabkan sembelit juga. Jadi rata-rata yang pada under acid kemudian restricted, nanti dia juga arahnya ke sembelit. Berarti masalah utamanya di pencernaan ya ini. Di pencernaan. Jadi kalau pertama kali ya ini orang under acid itu rata-rata di pencernaannya, masalah lambung dan sembelit pencernaan. Karena dia secara organnya kuat, beda halnya dengan yang lakunanya banyak ya. Sini ada lakuna itu dia secara bawaan lahirnya memang organnya banyak yang lemah sehingga mudah mengeluh sakit. Nah, tipe ini karena dia kuat berarti dia jarang mengeluh sakit sampai dalam tahapan dia memang kalau sudah mengeluh berarti sudah bermasalah itu ya. Oke, dari under acid itu ya pencernaan. Kemudian apalagi adrenal. Berarti dia kalau adrenal itu apa maknanya? Kalau tanda di adrenal. Kelelahan, Mbak. Ya, kelelahan. Jadi dia terkait dengan karena dia secara emosi dia perfeksionis ya ini. Perfeksionis. Nah, dia biasanya bisa mengarah ke kelelahan. Biasanya kalau kita lihat itu adrenal itu dia bisa terkena namanya HPA aksis ya. Bisa juga cuma hipotalamus adrenal. Nah, kita lihat dia segaris enggak ini. Kan hipotalamus, di sini pituitary, adrenal. Jadi dia faktor stres itu sangat mempengaruhi daripada kondisi tubuhnya. Nah, ini faktor pikiran itu sudah berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Oke. Ada kolesterol ring. Nah, tipe ini bagaimana karakternya kalau tipe kayak gini? Kalau tipe konstitusi kuat, kemudian under acid itu karakternya gimana? Coba lihat ya. Ada yang komentar. Pemikir, Mbak. Ya, pemikir. Tipenya pemikir ya. Dia tipenya pemikir. Berarti kalau secara bawaan lahir sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya itu di pencernaan dan di pola pikirnya. Yang utama itu. Karena secara bawaan lahirnya dia organnya kuat.
Nah, berarti kalau dia bermasalah, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya itu dia pemikir sama pencernaannya ini tidak mampu mencerna dengan baik. Makanya efeknya apa? Kalau pencernaannya nggak mampu kerja dengan baik, artinya nutrisinya kurang tercukupi. Biasanya dia tensinya rendah, anemia gitu ya. Tensinya rendah, kemudian dia juga bisa anemia kayak gitu. Dan dia dipikir. Jadi kalau tipe kayak gini, kalau kita bertemu dengan orang yang tipe kayak gini, mungkin nggak banyak informasi yang bisa kita ungkap ya dari tipe kayak gini. Kecuali kita langsung menebak dan itu benar. Karena dia kan tipe pemikir, jadi dia harus butuh alasan untuk kok dia bisa begini tuh dasarnya apa, begini itu apa gitu. Jadi kalau nebaknya pas, tepat dan betul itu dia percaya baruan. Tipe yang tipe kuat. Rata-rata wanita itu yang tipenya kayak gini. Tipe pemikir, kemudian dia restricted, konstitusi kuat kayak gitu. Kalau tipe yang laki-laki kebanyakan itu yang balonet ya. Balonet, kemudian yang tipe konstitusi lemah gitu. Tipe yang restricted. Oke, dari iris matanya ya. Kemudian kita ini iris kanan ya. Ini iris kirinya. Jadi kalau muda itu ini dipasangkan dengan busur kalau mau cepat untuk mengetahui ini pada derajat berapa organnya itu ya. Itu pakai busur. Bisa pakai aplikasi di HP juga bisa. Kalau pakai laptop ya pakai pen 3G itu bisa. Tinggal dipasangkan, tinggal dilihat itu. Oke, kita analisis dari mata kirinya ya. Ya hampir sama, dia konstitusi kuat. Ini mata kiri. Oke, ini kira-kira radisolarisnya sama lakunannya di organ mana aja? Nanti dia warna irisnya orange. Oke, ini apa ini? Organ apa? Lihat di catnya. Kalau itu kan Hypothalamus ya Mbak ya? Hypothalamus, apa lagi? Nanti kita konfirmasinya di skleranya ya, kita tuliskan dulu. Hypothalamus, kemudian apalagi hypothalamus. Nah ya, ini daerah sinus ya. Kepala ya ini. Nah, kemungkinan daerah di zona atas ya, gampangannya itu kalau kita melihat banyak lubang di daerah atas, ini kan zona atas ya. Zona atas, di zona tengah, dan zona bawah. Soal kita nggak begitu hafal organ-organnya ya. Nah, zona atas itu ya terkait dengan kepala ya, daerah otak, daerah kepala. Apakah nanti di sklera, apakah itu banyak garis merahnya? Nanti kita lihat ya, skleranya. Di zona kepala ini yang mata kanan. Oke. Nah ini ya, ini kira-kira termasuk banyak atau sedikit ini? Banyak, Bu. Nah, banyak. Berarti sesuai nggak tandanya di iris kalau dia ada hipotalamusnya? Nah, kita langsung lihat. Nah, sesuai. Jadi kita konfirmasinya lewat skleranya. Kita tandanya. Oh ini ya di zona hipotalamus. Kok banyak radisolaris, biasanya radisolaris. Nah, apakah dia itu mengaruhi daerah kepala? Ternyata garisnya emang banyak gitu. Artinya apa yang di iris mata itu menjadi aktual di skleranya. Nah, ini sesuai dengan tipenya tadi. Tipenya tipe apa? Pemikir. Restricted. Ya, tipe pemikir. Berarti kalau tipe kayak gini yang utama itu dia dari pola pikirnya sama dari pencernaannya yang diperbaiki. Oke, kemudian apa lagi ini? Ini kira-kira zona apa ini? Sama ini ya. Kalau kita lihat di catnya. Mata kiri ya. Apa itu? Ini zona mata kiri.
tak lihat sih. Ini jam berapa ini? Ini apa ini di sini? Mata kiri. Saya kira-kira aja ya. Di kemungkinan jam 3. Jam 4. Jantung itu. Yang ini jantung ya? Yang sini tadi. Sini zona jantungnya. Pankreas juga ada tuh ya, jam 4. Ya, ini pankreasnya. Organ-organ yang utama aja. Nah, di sini mungkin daerah pelvisnya ya. Renal pelvis, daerah ginjal. Ginjal tapi yang renal pelvis. Saatnya sama ya? Di daerah saput dinding lambung, tapi ini nggak sesuai, ini nggak apa-apa sih, nggak kurang. Oke, itu ya. Sekarang kita konfirmasinya ke skleranya, atau bisa juga dari sklera terus kita dikembalikan ke iris juga bisa. Kita baca skleranya ya. Oke. Dari zona ini, apa ini di jam 3 apa ini mata kanan? Tiroid. Tiroid ya. Oke. Berarti kalau tiroid itu apa tandanya? Zona tiroid itu daerah leher ya. Tiroid ini kan dia tempat apa namanya? Imunitas ya. Imunitas. Untuk melawan pertama sebelum masuk lambung. Imunitas. Jadi dia rentan kena misal polusi, kemudian bisa asap rokok, asap, kemudian infeksi, kemudian kalau kita biasanya makanan yang tepung itu biasanya pagi hari itu dia dahak ya. Nah, banyak dahaknya. Kadang ada juga cirinya karena dia di leher itu dia di bagian lehernya itu agak ganjel lah, kalau makan yang sedikit pemanis buatan atau yang banyak tepung itu pagi harinya dia banyak dahaknya, banyak lendir, banyak dahaknya. Gak nyaman kayak di lehernya itu. Jadi jangan tunggu katakan bahwa tiroid ini, kalau kita kenal tiroid itu kan gondok ya. Tiroid itu sama dengan gondok. Ya, tiroid itu bermasalah bisa menjadi penyakit gondok, tapi di sklera itu belum tentu dia langsung jadi gondok. Nah, dia masih dalam tahap kekacauan tiroid. Itu sindromnya ada banyak ya, gangguan tiroid itu. Nah, tinggal dibaca. Kalau dia biasanya yang enggak, rata-rata itu hipotiroid. Hipotiroid. Tinggal dicari cirinya hipotiroid itu apa. Ada di keluhannya ini, jangan belum tentu dia dicek hipotiroid, tapi dia mengalami tahap kekacauan pada tiroidnya. Artinya yang harusnya kerja tiroidnya misalnya dari 100%, dia jadi turun 80%. Artinya ketika ada penurunan itu kan mempengaruhi daripada kinerjanya ya. Artinya ketika dia turun mempengaruhi kinerjanya, akan muncul keluhan. Tapi belum tentu itu terdetek di laboratorium. Jadi kita ya karena ada batasnya di lab itu kan ada batasnya, dia terbaca berapa gitu. Nah, kalau mata itu kita melihat prosesnya. Makanya ketika ada garis di tiroid, oh ini kinerja dari tiroidnya menurun. Kemudian karena dia menurun tentunya dia menghasilkan dia keluhan atau gejala ya. Nah, cari nih hipotiroid itu keluhannya apa aja. Misalnya dia ada yang sembelit, bisa hipotiroid, bisa hiper. Biasanya kalau yang tipe yang kayak gini, biasanya hipo, kemudian kaki tangannya dingin. Ada banyak itu. Lain-lain itu dicari hipotiroid. Nah, dari keluhannya ini ditanyakan ke pemilik matanya ya, ke pasien, kliennya. Mengalami enggak dari serentetan, kemungkinannya keluhannya begini, berapa dia mengalami keluhannya itu. Artinya kalau dia banyak, berarti memang sudah mengganggu dari tiroidnya ini. Bisa mengganggu. Oke, kemudian kalau secara emosional, tiroid itu tentang apa? Jengkel. Gimana, Bu? Ya, jengkel, terus apalagi selain jengkel? Tiroid itu kan letaknya di leher ya. Jadi kayak mau ngomong itu kan
sulit. Nah, jadi kayak banyak dahaknya, banyak lendir itu kan kayak terhambat berhenti di situ ya. Makanya dia sulit untuk mengungkapkan ya. Dia tahu, misal dia bukan berarti dia nggak bisa marah-marah, dia bisa marah-marah, tapi marah-marahnya itu belum tentu yang sebenarnya yang dia pendam, belum tentu yang dia rasakan, artinya sulit mengungkapkan. Nah, ini sesuai nggak dengan irisnya? Iya. Nah, kita lihat irisnya ya. Nah, ini ya, under acid. Kemudian dia pemikir. Kalau tipe under acid, dia sulit mengungkapkan, beda hanya dengan yang tipe over acid. Ini sarafnya bagus juga. Yang dia kolaretnya itu tebal ya. Nah, kalau kolaretnya tebal itu, dia biasanya suaranya kencang, dia mampu mengungkapkan itu kalau kolaretnya yang tebal. Semakin dia rata, semakin dia datar, itu semakin sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Biasanya kena di mana? Di zona tiroidnya. Mengekspresikan. Misalnya kalau batuk-batuk juga bisa kan dia di leher ya. Bisa kalau ngomong nggak sesuai atau dipendam, kok dia batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang batuk-batuk udah sebulan, 2 bulan kok nggak kunjung sembuh. Cek zona tiroidnya. Kadang orang batuk apakah itu dari pernafasan? Kalau pernafasan kita cek parunya. Tapi kalau itu emang dari tiroid ya kita obati tiroidnya. Orang yang pernah datang tuh batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, ternyata memang di zona tiroidnya itu merah. Ketika dikasih herbal tiroid dia membaik batuknya. Makanya harus tahu sumber dari sakitnya itu dari mana. Kalau keluhannya bisa sama, tapi apa sumbernya dari mana itu kita harus tahu. Akarnya itu dari mana. Kalau hanya dilihat buahnya, ini bisa dari cabang akar yang dari mana akarnya ini menghasilkan ini. Nah, itu bisa macam-macam. Kita cari sumbernya dulu. Ini kan hanya hasilnya aja, tapi sumbernya apa? Keluhan itu kan hanya hasil daripada itu. Nah, kita cari akarnya. Kemudian di bawahnya ini ya. Nah, ini kan merah banget. Itu zona apa itu? Bawah jam 3 ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kelihatan di foto matanya. Ya, hapus dulu. Ini kira-kira apa ini? Di bawah jam 3 itu langsung. Rongkongan hati. Ya. Gimana? Kita lihat dia. Apa emosional hati kah? Itu bukan emosional hati, namanya itu emosional jantung, Pak. Ya, bukan hati. Hati itu emosional liver yang letaknya di atas zona koroner jantung yang mata kiri. Itu namanya emotional heart. Nah, mungkin dikatakan heart itu sebenarnya lebih ke arah heart itu jantung ya. Namanya. Ya, ada emosional jantung ya. Heart. Nah, karena emosional heart itu emosional jantung. Maksudnya ini heart bukan heart hati, tapi ini heart organ maksudnya. Kalau emosional hati itu namanya emosional liver ya, bahasa Inggrisnya. Kalau emosional jantung itu kita lihatnya, coba dilihat di chartnya ya. Emosional jantung itu ini mata kanan, sebelah kanan. Itu letaknya di bawah zona tiroid jam 3. Nah, di sini ada emosi kali ini namanya emosional jantung. Tapi kalau emosional liver yang utama itu emosional liver itu yang di mata kiri ya. Ini mata kanan, mata kiri. Dicek di atas daripada jam 3. Itu emosional liver. Dicek di chartnya ya. Jadi kita belajar itu sambil lihat chartnya ke emosional jantung. Oke, mana ya? Ini nggak begitu dibuka soalnya. Jadi kalau mau lebih optimal tuh sklera matanya itu bukanya ini agak dibuka ya biar kelihatan. Dibukanya agak ke atas sama ini ke bawahnya lebih maksimal. Jadi mungkin agak sedikit nggak nyaman tapi dibuka semuanya jadi biar kelihatan. Nah, ini kelihatannya dari sini aja. Oke, ini emosional jantung. Ini garis apa ini? Kalau kita lihat ini garis apa? Porselen. Garis porselen. Garis porselen itu menunjukkan apa? Gula.
Ada faktor dari gulanya ya. Garis bersama itu menunjukkan gula. Ya garisnya garis gula yang berpengaruh. Ini sebenarnya garisnya dari emosional jantung ke bawah menuju zona empedu. Kita lihat aja mana ya. Nah ini ya. Kita lihat ya. Jadi sklera itu kan sebenarnya nggak bisa kita pisahkan antara organ-organ itu kan satu kesatuan, jadi dia terhubung. Kan sebenarnya garisnya ini harus ini ya, di lambung, kemudian daerah punggung sampai ke terhubung itu. Oke, emosional jantung tadi yang mana ya? Oke, ini. Emosional jantung itu biasanya yang saya temukan itu ada pengalaman yang itu menyakitkan atau traumatik ya. Traumatik atau menyakitkan ya bisa misalnya waktu kecilnya itu kekerasan fisik atau salah yang lain gitu. Tapi itu ada pengalaman traumatik yang berat. Kemungkinan ini arahnya ini sebenarnya lebih ke arah mungkin empedu ya ini. Lebih ke arah empedunya. Kepahitannya. Jadi ini apakah masalahnya itu kan harus dari pemilik matanya ya. Atau apakah itu ada masalah. Dan kalau ada yang penderita gangguan jantung, kemudian dia ada emosional jantungnya, artinya ya namanya emosional jantung, berarti itu kan akan mempengaruhi salah satunya zona jantungnya. Ketika nggak kunjung sembuh masalah jantungnya, karena dia masih terikat di emosional jantungnya ya. Jantung merah, kita lihat jantungnya ya. Oke, ini ya. Nah ini jantung sebelah kanan. Ya ini sklera mata yang sebelah kanan daerah jantungnya. Jadi garis itu kan awalnya tipis ini. Lama-lama dia membesar. Ini kan sebenarnya agak besar ya. Hanya ini ada perbaikan. Jadi sebenarnya awalnya ini kan ini ya. Nah ini kan lebarnya segini ya. Jadi artinya ada pengerasan pada pembuluh darahnya di jantung. Nah ini kalau ada perbaikan tuh agak pudar ini. Dia kan garisnya tebal. Yang awalnya tipis kemudian sampahnya plaknya itu bertambah jadi tebal ini. Nah ini masih merah itu. Kita lihat tadi yang tadi ya. Nah ini merah jantungnya karena salah satu faktornya tadi apa, garis porselen ya, gula ya. Apakah sakit emosional jantungnya itu apakah terkait dengan sesuatu yang manis, kehilangan yang manis itu harus dikonfirmasi ke pemilik matanya. Makanya kalau sesi mungkin privat dengan klien, coba dicari ya apa sebenarnya emosional jantungnya itu dia punya masalah apa gitu ya. Ini siapa aja? Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, jadi coba diungkap, jadi nanti ketemu sesuatu yang apakah dia punya cerita yang unik ya, itu bisa di-sharingkan ya. Jadi cerita masalahnya apa gitu. Ini ya kemungkinan ini kan kalau nggak salah ini kan sora ya. Kalau ini sora kemungkinan ada masalah di info kekerasan atau gimana gitu. Kalau ini sora ya, kalau itu memang sora. Kadang kan kalau kita foto mata itu kadang bisa efek daripada cahayanya, kemudian cara fotonya, makanya harus dengan foto beberapa kali. Kalau ini sora berarti memang ada mungkin kemarahan atau kebencian atau ada kekerasan fisik gitu. Apakah ini terkait dengan ini? Nah, ini perlu dikonfirmasi. Makanya kalau kita baca mata itu memang ya kita nggak tahu, bukan berarti kita tahu semuanya. Kita hanya mengawali daripada apa yang dipendam di pemilik mata yang mungkin selama ini dia sendiri memendam atau dia sendiri nggak sadar dengan kondisi dirinya itu ya. Yang perlu dicek biasanya akan mengarah kemana daerah punggung tuh. Emosional jantung itu bisa mengarah ke arah punggungnya berat, makanya di dekat emosional jantung itu kan zona punggung, kemudian dia juga bisa kena di zona reproduksinya, zona rahim kayak gitu ya. Jadi dia bisa mengarah ke yang lain. Tinggal garisnya di mana. Jadi garis dengan garis itu terhubung, itu saling terkait garisnya. Nah, semua yang dilintasi itu juga terdampak dari itu ya. Makanya kalau misal garis tiroid kemudian dia bergerak menuju zona ginjal, artinya tiroid dan ginjal itu saling mempengaruhi hingga menimbulkan masalah. Misalnya orang kena batu ginjal, itu tidak murni dari ginjalnya tapi dia ada faktor tiroidnya gitu. Ya gitu ya. Nah ini
tinggal dicari karena kita nggak tahu ya itu apa masalahnya itu. Irisnya mana tadi irisnya? Ini juga tipe yang rapat ya. Ini kalau secara emosional apa ini? Imajinasi nih bedu itu. Coba dilihat di cat emosinya apa? Zona apa itu? Kalau di cat emosional termasuk apa? Ini ya. Ada rekamannya. Udah ada ya apa namanya? Chartnya ada ya? Itu termasuk apa zonanya? Mungkin di daerah empedunya ini termasuk, kalau empedu itu hubungannya terkait dengan apa? Empedu liver. Zona empedu dan liver itu terkait dengan bisa ini bisa kemarahan ya, anger, kemarahan. Berarti kedua hubungannya dengan kepahitan gitu. Mungkin ada masalah ini. Di zona di empedunya arah itu. Zona kemarahan berarti memang ya sesuai, mungkin ada kemarahan kalau di mata kanan ya berarti mungkin terkait dengan sosok laki-laki ya, kemarahan. Kemudian ini masuk zona apa? Ini termasuk zona paru-paru ya. Nah, bagi pernafasannya juga terdampak daripada itu. Juga ada masalah gangguan di pernafasannya ya. Gangguan pernafasan, jantung paru-paru itu kan berdekatan, sampai paru-parunya kena. Kemudian ini kan garis di kepalanya banyak, nah ini mungkin banyak pikirannya. Jadi analisa mata itu bagaimana setiap informasi itu kita hubungkan, akhirnya ketemu puzzle-nya itu. Puzzle-puzzlenya itu dihubungkan, akhirnya menjadi satu cerita kemudian. Jadi kalau saya analisa itu kadang dibuka cuma dikit, terus ya dia cerita sendiri, begini masalahnya gitu. Ketika sudah cerita itu kan sebagian daripada solusi, karena dia sudah mampu mengungkapkan tentang dirinya dan menerima dirinya. Nah, baru nanti lebih kayak itu baru diselesaikan ya. Jadi kalau diceritakan masalahnya apa ya nggak tahu kan, di mata hanya menunjukkan apa yang dirasakan ya Pak. Bukan sama fisik sama emosinya, tapi jenisnya, faktanya bagaimana itu nggak tahu, harus dikonfirmasi. Oke, ini tadi ya apa namanya, ginjal ini kalau pocket itu berarti di sini artinya ada sampah yang tertahan, karena ini letaknya di zona ginjal ya sama di kolon. Nah, sampah yang tertahan kalau di zona ginjal ya berarti dia protein yang rusak, dia bisa menyebabkan purin itu ya. Dan menyebabkan apa? Biasanya asam urat itu tandanya bentuk pocket ya. Biasanya karena sampah yang tertahan. Nah, bisa dia gangguan asam urat. Asam uratnya juga bisa. Berarti gangguan di ginjalnya. Jadi ginjal ya berarti. Sel adrenal. Kalau adrenal itu biasanya garisnya lurus satu gitu. Nah ini tadi ya terhubung ke garis emosional jantungnya. Mungkin ini punya makna ya. Apa nggak tahu ini. Punya ceritanya gimana nggak tahu, karena ini kan nggak tahu pemilik matanya seperti apa. Kita lihat yang mata sebelah kiri. Oke. Nah. Ini hipo ini aja ya. Kalau hipo ya ciri-cirinya seperti yang saya dijelaskan ya. Hipo warnanya orange juga ini. Oke, kita lihat yang mata sebelah kirinya. Oke. Nah, ini ginjalnya ya, daerah kolonnya dia kena di
Merah ginjal. Di sini apa kolon? Kalau nggak begitu, Sigmoid ya. iya sigmoid kolon. Sigmoid kolon ginjal. Matanya agak kuning ya. Apakah karena cahayanya kuning atau gimana? Yang ini antiroidnya yang sebelah kiri itu blur ya. Nggak tahu ya, apakah ini garisnya memang merah atau itu sudah blur. Jadi pastikan kalau kirim foto mata itu semuanya nggak blur. Jadi bisa dibaca. Ini nggak tahu ini merah apa namanya, merah apa bukan itu. Nah, ini zona apa ini? Zona apa? Kalau di sini jam 3 mata kiri itu zona apa? Kalau di mata kanan tadi jam 9. Kalau di mata kiri itu jam 3. Berarti ini zona Hati. apa? Hati atau bukan, Mbak ya? Di mata kiri, sebelah kiri Pak. Itu zona Jantung ya, Mbak. jantung. Ya, jantung ya, zona jantung. Di sini tuh zonanya penguasanya adalah jantung ya, daerah sini jantung. Kemudian kalau di mata kanan ya jam 9. Penguasanya jantung gitu. Kemudian ini garis apa tadi? Kalau tipenya kayak gini. Porselen. Garis apa? Garis porselennya. Berarti faktor gula ini yang Gula. lebih utama ya, makanya di hipomin sukanya manis. Faktor gula ternyata lebih mendominasi daripada yang lebih pengaruh ke jantungnya. Ternyata garis porselen. Kemudian ini garis ular dalam selang ya. Ini kan sebenarnya kayak ada gini ya. Nah, itu gangguan dari pengerasan pembuluh darah jantungnya. Ini kayak selang. Misal gini ya. Nah, selang-selang aja. Itu pengerasan pembuluh darah. Nah, yang bikin plak kolesterolnya. Nah, ini artinya jantungnya kalau kondisi kayak gini dia merah. Ini yang perlu diperhatikan adalah zona jantungnya. Karena ini merah zona jantungnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini minyak gorengnya ya. Yang warna-warna coklat ini. Oke, ini kan jantungnya. Oke, kita lihat lagi. Jadi emang ada lakuna ya di iris kiri ya, yang jantung. Nah, ini garis di kepalanya banyak ya. Di kepala ya hubungannya dengan terkait dengan pikiran gitu aja. Juga merah. Nah, ini udah ya. Nah, itu aja. Berarti ini yang utama tadi, yang kalau organnya itu yang bermasalah zona jantungnya. Sama ini ya. Kolon, ginjal itu ya. Yang harus diperbaiki secara fisiknya gitu. Kayak gitu bacaan. Tapi kalau mungkin langsung berhadapan dengan klien mungkin ya nggak detail panjang banget ya. Kenapa? Mungkin kita ceritakan sedikit, dia cerita. Lah kita hanya menunggu dia ceritanya aja yang banyak. Nah, itu jadi informasi buat kita. Oh, begini-begini gitu. Dan rata-rata garisnya adalah garis porselen. Artinya dia terkait dengan sesuatu yang manis. Nah, gula itu. Makanya irisnya orange ya. Irisnya warnanya orange. Tengah ini kan orange. Artinya gula itu bukan hanya gula pasir ya, artinya yang ya karbohidrat olahan, tepung, apakah dia minumannya manis, bersoda itu ya. Bisa jadi ketika tanyakan sudah mulai bertobat, sudah enggak makan yang kayak gitu, tapi dulunya jadi ini kan membaca dari waktu kecil sampai sekarang, jadi kayak timbunannya, tabungannya itu banyak gitu yang harus dibongkar. Makanya kalau kita pakai herbal, membersihkan, diterapi itu mungkin garisnya yang enggak langsung pudar ya, enggak langsung bersih semuanya, enggak, artinya dia dibersihkannya pun pelan-pelan karena kan tabungannya itu yang harus dibongkar sedikit-sedikit, dibuang gitu. Makanya ketika dikasih herbal ataupun terapi kondisinya sudah enak tapi garisnya itu masih merah, artinya itu belum kesembuhan total ya. Nah, itu baru efek sebentar, nanti bisa muncul lagi kalau nggak dilanjutkan. Makanya dia harus perbaikan total daripada kondisi tubuhnya. Hanya kalau kita bacanya masih masih kecil, lah itu lebih cepat perbaikannya. Untuk bentuk garis ini pun juga puluhan tahun ya. Makanya sudah dilihat itu foto mata anaknya atau foto matanya sendiri itu
dia berubah menjadi garis yang berliku-liku, yang tebal itu lama. Bukan sehari, 2 hari, atau sebulan, dia lama. Kalau dia garisnya merah karena iritasi, itu ditunggu iritasinya reda, nanti tidak salah baca. Nah, ketika iritasinya reda, itu garis yang tertinggal itulah garis yang organnya bermasalah itu ya. Artinya bukan karena iritasi. Kalau ada iritasinya udah baik, ya garisnya tetap lah. Itu memang ya sebagai tanda memang organnya bermasalah. Tanda di mata gitu ya. Oke, pemilik matanya enggak ya? Kalau ada ya nanti bisa kalau mau bertanya atau mengkonfirmasi atau bagaimana nanti bisa disampaikannya. Jadi kalau nggak ada ya nggak apa, kita lanjut ke yang mata kedua ya. Cara menganalisisnya kayak gitu. Oke, kita masuk ke mata kedua. Nah, ini nggak sebagus yang tadi. Ada yang kirim foto mata ya, karena dia kameranya mungkin ya kamera pencahayaannya kurang bagus, jadi ya seadanya, tapi masih bisa kita baca sebisanya ya, kita baca sebisanya. Dia nggak apa-apa, yang penting orang tuh mau praktek, mau foto mata gitu ya sekilas. Jadi kalau dari irisnya apa yang bisa kita baca ini? Jadi kalau cahayanya kurang terang, itu kadang pupilnya itu membesar ya ini. Ini kan pupilnya membesar. Ketika pupilnya membesar kayak gini ya. Nah, dia letak kolaretnya itu terdesak. Jadi kolaretnya itu kelihatan kayak sempit banget ini. Kolaretnya sangat sempit ini. Bisa pengaruh pembacaan di dalam kolaretnya, kita nggak tahu. Karena dia jadi kecil ketika pupilnya membesar. Bukan pupilnya membesar tuh orangnya langsung tegaan. Bisa jadi dia bukan pupilnya besar karena memang pupilnya besar, tapi karena faktor cahayanya kurang terang. Kalau terlalu terang, dia jadi pupilnya kecil. Nah, makanya dia coba difoto ulang lagi. Nah, kalau pupilnya besar, ininya nggak begitu kelihatan. Jadi di dalam kolaretnya kan jadi kecil. Nah, jangan-jangan itu faktor daripada pupilnya yang besar karena faktor cahayanya kurang terang. Makanya harus pakai senter yang terang biar ini yang kelihatan bagus. Kayak tadi ini kan dibagusin. Nah, ini kan terang ya. Nah, kalau terang ini kan kelihatan. Jadi bacanya lebih enak gitu kalau terang itu. Nah, makanya harus latihan berulang kali ya, karena yang nggak bisa langsung otomatis cekrek langsung bagus itu ya. Ada yang bisa, tapi ada yang juga yang perlu latihan. Makanya harus sering latihan. Pastikan senternya terang. Oke, dari iris ini apa yang kita bisa baca? Kita baca seadanya. Yang bisa kita baca apa? Yang pertama apa? Dari kolaretnya gimana? Underacid ya, Mbak? Ya, underacid. Terus apa lagi? Ada lakuna di zona adrenal. Nah, dan yang sebelah mana? Adrenal. Jadi kalau kelenjar itu nempel di kolaretnya ya. Salah. Yang bawah sendiri itu apa itu? Oh, ini ya. Ini maksudnya. Iya. Kalau jadi adrenal, zona kelenjar itu nempel di kolaretnya ya, dekat dengan kolaretnya nempel. Kalau bukan, itu bukan zona kelenjar. Rata gitu. Rata-rata kelenjar itu nempel di dekat kolaretnya. Berarti kalau ini berarti sisanya apa? Ada nggak nempel daerah kaki ya mungkin. Kamu daerah kaki gitu. Yang nanti yang nempel di kelenjar itu yang nempel di kolaretnya gitu. Underacid, restricted itu ya. Yang pasti gitu. Itu aja mungkin ya. Ini mata kanan, mata kirinya. Apalagi. Dan apa? Irisnya warnanya apa? Orange. Nah, ini kita temukan memang banyak orang Indonesia itu kan dominasinya dia pecinta karbo ya. Iya. Dibanding pecinta daging, beda dengan orang barat. Kalau orang Indonesia itu pecinta karbo, makanya hampir bagian besar itu dia kena sindrom hipo. Kalau orang Indonesia itu hipoglikemik. Hipo ini kan irisnya orange. Irisnya oranye.
Kemungkinan apa lagi nih? Jadi kalau dia ada lubang atau kripta lakuna yang dia di dekat pupil, dia ini kemungkinan bisa nonton kena luka lambung, radang kan luka di lambungnya. Kemungkinannya dia under acid kayak gitu ya. Itu yang ya karena ini nggak bisa dibaca semuanya. Paling ini warnanya ini ya. Ringnya ini. Ring kolesterol. Kalau kebiruannya berarti kemungkinan dia suka yang asin-asin mungkin. Sodium ring. Sodium ring. Kalau warnanya agak kebiruan lah, ini benar biru apakah dia faktor cahaya gitu. Nah pasti kan ditanyakan aja kalau ditemukan putih agak kebiruan itu sodium ring. Dia biasanya suka yang asin-asin. Tapi kadang orang Indonesia kan suka yang digoreng berminyak dan gurih. Nah, jadi kadang jadi satu lah kolesterol sama sodium ring itu biru gitu. Terus ini yang ini diulangi tadi dari foto yang ini mata kanan ya. Jadi ini mata kanan ya, kadang orang foto mata ini mata kiri, ini mata kanan dari pemilik matanya. Jadi ngelihatnya itu dari yang punya mata, bukan yang foto mata. Ini namanya mata kanan, lihatnya sini. Ini mata kanan. Oh, ya dekat hidung. Kadang orang ini mata kiri, iya mata kiri dari yang foto, tapi dia mata kanan itu. Jadi pemilik matanya ini masuk mata apa? Mata kanan itu. Jadi kadang orang salah, soalnya kalau salah menentukan kanan kiri, salah baca cat, kan beda soalnya cat antara kanan dan kiri. Nah, ini harus benar dulu konsepnya. Kalau kayak gini tuh namanya mata kanan. Ini kan dekat hidung. Orang kan mata gini ya, ini matanya. Ini. Ya berarti seakan-akan dari depannya kita. Iya, jadi bukan yang foto mata ya, arahnya ini dari yang punya mata itu lihatnya. Nah ini kan mata kanan kan sini ya, ini kan hidungnya toh. Iya. Nah sini kan hidung. Nah ini mata kanan. Yang kalau yang sebelah sini, ini kadang hal dasar tapi orang nggak paham. Nah ini ya, ini kan hidungnya, berarti ini mata kiri. Nah, itu dulu soalnya kalau ini salah bacanya salah semua karena beda cat gitu ya. Jadi dari pemilik matanya bukan dari yang moto itu. Ini mata kanan. Sudah bedain dulu mata kanan dan mata kiri itu. Oke. Ini banyak ya radicularisnya ini. Nah, ini daerah zona kepala ya. Ini zona bawah, ini apa ini? Ginjal ya kemungkinan. Mata kanan. Daerah ginjal kemungkinan. Jadi apalagi kalau bentuk matanya gini kita perlu banyak konfirmasi karena nggak tahu sebenarnya gimana. Atau kalau kayak gini tuh dia keluhannya apa toh? Nah, kita coba cari langsung di iris maupun skleranya itu masalahnya di mana gitu. Jadi kalau kita menemukan orang mengirimkan foto mata mungkin kurang jelas dibandingkan kita yang foto sendiri, itu kita langsung tanyakan dia keluhannya apa gitu. Jadi kita nggak bermain apa ya namanya, coba-cobalah gambling atau nggak, tapi kita apa yang dia keluhkan ya, coba kita cari tandanya di iris vaskulera gitu ya. Oke, ini yang mata kan tadi ya. Ini kayaknya petersiumnya mungkin. Ini jadi kalau petersium itu kayak ininya selaput matanya ini naik ke sini ya, naik ke sini. Jadi kayak ya, selaput namanya petersium. Jadi kayak ada selaput putih itu dia sampai ke iris matanya, itu namanya petersium. Nanti kalau selaputnya putihnya itu lama-lama mendekati pupil, nanti lama-lama bisa mengganggu penglihatan. Ini kayaknya ke petersium mungkin sedikit. Lebih jelas agak naik gitu ya. Nggak tahu. Tanya Bu, izin tanya. Pterygium itu pengaruh ke organ juga atau apa Bu? Komposisinya misalkan di zona apa gitu, pterygium itu apakah ada pengaruh dari situ? Mungkin itu kan selaputnya ya Pak yang di atas ya. Ya kemungkinan coba perbaiki zona livernya sama di biasanya kan diobati ya, pterygiumnya juga. Karena kan bukan bukan tanda kalau kita baca
garis merah ataupun anu kan dia hanya tanda bahwa organnya bermasalah. Kalau ini kan memang ada gangguan di matanya, Pak. Gangguan di daerah mata. Habisnya kalau anu kan dioperasi, dibersihkan ininya. Kayak gitu. Penyebabnya nanti dicari aja di Google penyebabnya apa. Pastinya itu penyebabnya apa. Tapi dia biasanya gangguan mata. Kalau biasanya pakai herbal itu yang kita pakai yang bunga telang itu untuk membersihkan ini ya, kayak daging itu ya tumbuh itu. Kayak selaput di mata. Ada yang bisa lepas, ada juga yang apa namanya enggak lepas itu. Yang penting sebenarnya dia enggak mengganggu selama ininya itu enggak sampai di sini, sampai di pupilnya itu enggak mengganggu penglihatan itu. Kalau pengekula itu ada pengaruh daripada zona livernya ya, yang nggak mampu mengolah lemak kolesterol dengan baik itu pengekula. Itu kalau pengekula. Jadi beda antara pengekula sama petersium. Petersium itu kayak selaput daging itu yang naik di atasnya zona iris. Kalau pengekula itu yang warnanya kuning-kuning gini, yang apa namanya? Ini bukannya. Ini kan foto matanya. Nanti coba dilihat yang kuning-kuning itu ya, tapi dia nggak sampai kayak naik gitu. Pengekula. Ini Kuning pastikan kayak apa namanya bercak-bercak kuning itu ya. Tapi kalau tercium itu sampai naik gitu, kayak daging itu. Nah, ini dilihat aja pastinya. Makanya kan harus yang jelas itu ya. Jadi kalau kami ya kita kira-kira aja, nggak bisa memastikan. Jadi kita masuk ke garis merahnya ya. Nah ini zona apa nih? Ginjal. Sini. Nah, ginjal itu kan sebelahnya sini ya. Yuk kita bagi, mungkin sini jam 6. Itu zona livernya ya. Liver atau hati. Apakah itu pengaruh dari hati yang warna kuning-kuning? Mungkin. Di zona livernya. Kalau ginjal itu sebelah sininya jam 6. Sampingnya itu ya. Nah ini kalau yang bagian bawah tadi Bu, maaf ya, yang liver tadi itu. Ini. Itu yang kita baca enggak yang bawah yang merah sekali itu? Itu zona kolon enggak itu? Ya ini zona kolon. Ususnya. Zona ususnya. Makanya kalau apa namanya? Jadi pengobatan ya dia yang utama kan dia selalu dari pencernaannya dulu yang diperbaiki. Cleansing berarti harus dulu. Pencernaannya dulu. Ya baik pencernaan itu lambung, kemudian dia juga ususnya. Jika pembersihan dulu baru nanti ke organ yang lainnya. Nah ini wajib ya. Pencernaannya itu lambung, kolon, kemudian kalau dia ada terkait emosinya ya emosinya diperbaiki dulu. Persamaan ini. Artinya ini ya yang pencernaannya ini wajib diobati ya. Karena biasanya berawal dari pencernaannya yang bermasalah dulu. Lalu nanti tambahannya gangguan di apakah di kelenjarnya yang bermasalah, kemudian organnya apa yang bermasalah gitu. Apakah ini pankreasnya, kelenjar pankreasnya, hipo. Baru dia organnya apa, misalnya dia keluhannya banyak banget. Kalau kelenjar itu biasanya keluhannya banyak. Dia pusing lah, gemetar, apa namanya, macam-macam keluhannya. Karena kalau hipoglikemik itu banyak banget ya keluhannya. Dikiranya kan sakitnya macam-macam, ternyata dia penyebabnya kelenjar pankreasnya, hipo. Ternyata kena sindrom hipo, makanya kelenjarnya diperbaiki dulu. Baru organnya apa yang bermasalah gitu ya. Ini dulu pencernaannya dulu. Kemudian kelenjar baru organnya apa gitu. Jangan-jangan sindromnya banyak itu karena sindrom kelenjar. Kelenjar itu kan dia ada kelenjar pankreas ya, biasanya hipo. Seorang hipoglikemik. Makanya sindromnya banyak banget tuh. Karena ada yang cemas, depresi, macam-macam itu. Pankreas, kemudian dia tiroid, adrenal. Ini yang banyak sindromnya. Jadi satu kelenjar tapi dia banyak sekali keluhannya yang muncul. Tiroid ini bukan hanya masalah di leher, bukan hanya masalah di berdaha atau enggak, dia bisa mempengaruhi berat badannya nggak turun-turun atau terlalu kurus. Dia mempengaruhi juga masalah sembelit, diare gitu. Kemudian dia juga mempengaruhi masalah hormonal, salsetnya lancar, macam-macam. Jadi ini satu kelenjar aja dia fungsinya sangat banyak ya kalau kelenjar. Dia pengaruhnya sangat banyak. Dan yang itu masalah daripada kekacauan dari kelenjarnya. Nah, sindromnya banyak itu. Gitu. Mbak Ibni, kalau di sklera sama di iris,
terus untuk mencari sindrom yang paling utama, pattern-nya ya, ini untuk menganalisa lah. Itu pertama biasanya lebih dominan kentara di sklera atau di iris. Yang kedua perlu pembanding juga ya dengan, kan kalau Mas Kintoko itu empat pemeriksaan itu ya. Nah, diperiksa dengan yang lain juga ya sebelum ke terapi sampai ke herbologi. Tapi gitu, ke iris sama sklera paling dominan yang kentara yang mana? Yang paling penyebab utamanya gitu. Ya, jadi kalau dasarnya ya, makanya kita prinsipnya kalau kita membaca mata itu, kita kembali ke prinsip dasarnya. Iris itu kan dia sifatnya genetik ya. Nah, kalau sklera, nah dia dapatan atau fenotip. Jadi ini yang terjadi saat ini itu di skleranya saat ini. Artinya mana yang kita dahulukan ya skleranya. Makanya kalau kita belum bisa foto iris nggak apa ya, yang penting skleranya ini bisa. Jadi ada orang yang tandanya itu lakunanya misal di ginjal, tapi belum tentu dia muncul garis sklera di ginjal ya. Artinya belum tentu dia sakit ginjal. Makanya yang utama adalah dia skleranya saat ini. Tapi untuk melihat sklera ini, kadang kan kita bingung. Dia letaknya itu garisnya garis ginjal kah? Apakah itu pankreas? Apakah itu sebelahnya zona reproduksi? Nah, makanya dia dikonfirmasi lewat iris. Jadi yang utama itu sebenarnya sklera karena dia saat ini. Baru dia ke irisnya. Irisnya itu kan untuk mendukung, mengkonfirmasi benar nggak dia lemahnya di mana, itu lihatnya di iris. Baru dia kemudian kita konfirmasi dengan keluhannya. Itu. Oke. Bisa juga dari keluhannya, kemudian kita ke sklera dulu. Kalau kadang orang kan datang, biasanya kan bukan hanya ingin cek ya, biasanya sudah punya masalah atau keluhan gitu. Nah kita kalau sudah ada keluhannya itu kan lebih enak. Oh ini pinggangnya pegal, panas ini. Nah kalau pinggang kemungkinan dia letak, apakah dia masalah di tulangnya, ataukah apakah dia masalah di ginjalnya. Langsung kita arahkan, oh lihat skleranya di zona ginjalnya. Nah, di tulangnya bermasalah enggak itu. Kemudian skleranya ini kita lihat ke irisnya. Irisnya itu memang ada tanda kelemahan di ginjal apa enggak itu. Kalau memang ada tanda lakuna di ginjal, artinya iris ini kan dia punya fisik dan emosi ya. Dia bisa diartikan secara fisik dan emosi. Artinya sejak bawaan lahir ternyata dia ada kelemahan di ginjal. Kemudian kalau emosinya, nah dia bawaannya ternyata kalau misal ginjal itu harga diri. Oh misal asam uratnya, biasanya asam urat itu diderita banyak laki-laki ya kalau asam urat. Nah biasanya asam urat ini berarti terkait dengan harga diri. Rata-rata ya asam urat. Nah kalau dia rheumatoid arthritis, radang sendi itu kebanyakan dia pada perempuan. Nah, dari penelitian ya. Ini kenapa kok asam urat laki-laki perempuan? Nah, jadi pertanyaan. Ternyata kalau asam urat itu kalau dari mata ya, ini dari perspektif iridologi sklerologi ya, asam urat terkait dengan ginjal itu. Dia hubungannya dengan harga diri. Nah, tinggal dilihat kalau di irisnya ada, berarti itu memang lebih kuat. Kelemahannya lebih kuat dibanding yang nggak ada tanda kelemahan dari bawaan lahirnya gitu. Baru kita berikan terapinya apa. Jadi kalau yang mudah itu akut gitu nggak? Kalau kronis, berarti lihat irisnya bisa ditambah seperti itu nggak? Nggak bisa Pak, itu apa namanya? Bukan, jadi iris itu nggak bisa digunakan untuk kondisi saat ini. Jadi dia hanya genetik di kelemahan yang dia bawa sejak lahir, tapi bukan berarti dia sakit. Misalnya bayi lahir dia membawa ada tanda lakuna yang dalam di zona ginjal. Bukan berarti bayinya sakit ginjal waktu kecil itu, tapi dia membawa kelemahan saja. Artinya kalau orang minum minuman bersoda 1 botol yang nggak ada tanda lakunanya, ya dia biasa aja. Tapi ketika dia ada tandanya, mungkin dia lebih mudah kerasa sakit gitu. Jadi beda tingkat kekuatannya.
ini loh terlihat di irisnya, berarti kronis, nggak bisa gitu ya Mbak? Nggak bisa. Jadi iris itu bukan untuk menganalisa kondisi saat ini. Nah, itu nggak bisa karena dia hanya membawa potensi. Jadi dia hanya genetik, bukan kondisi saat ininya. Makanya ya kalau belum bisa iris, ya skleranya dulu. Sklera itu yang lebih penting karena sklera itu melihat kondisi saat ini. Jadi kalau iridologi kok untuk mendiagnosa kondisi saat ini itu kadang ya kurang optimal ketika tidak ditambahkan dengan sklera kalau hanya iridologi saja. Karena iridologi itu kan genetik ya. Misal dicek lagi ya lakunanya tetap ada di situ. Bisa dikatakan nanti ginjal lagi. Ini udah sembuh ini sakit ginjal. Kemudian dia cek lagi, oh ternyata ada lakuna di ginjal. Dia kan dikatakan ginjal lagi berarti gitu. Sebenarnya nggak bisa itu untuk analisa kalau hanya iris. Tapi kalau sklera ketika dia dicek, oh ini ada garis merah di zona ginjal. Merah kemudian dicek 2 minggu atau 1 bulan garisnya mulai pudar. Oh Pak ini ada perbaikan. Mungkin apa yang sudah dilakukan tuh mulai membaik. Itu baru bisa. Kayak gitu ya Pak. Mbak Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ana, gini, kedalaman daripada racuna yang ada di dalam iris mata itu akan berpengaruh potensi pada organ. Jadi kalau semakin dalam racuna itu, maka kondisi organ itu juga akan mempengaruhi dalam kondisi bermasalah. Begitu kalau selama ini iris mata yang kami pakai. Jadi di situ kalau memang ada racuna di ginjal dalam tanda tidak racuna dalam, ya itu memang tidak bermasalah. Tapi begitu racunanya itu dalam, misalnya akut, ya tetap aja itu ginjal bermasalah. Kemudian dibuktikan dengan adanya di skleranya memerah, begitu Mbak. Jadi seperti itu kalau selama ini saya lihat. Jadi Bapak tadi maksudnya mungkin seperti itu. Oh iya. Iya. Makasih Gitu. Bu sama informasinya. Ya memang kalau kedalamannya itu kan mempengaruhi, semakin dalam itu semakin dia lemah ya organnya itu. Semakin lemah. Tapi dia kondisinya dilihatnya di sklera. Nah, nanti dilihat juga cara foto matanya. Kadang kalau kita senternya itu saya lihat itu kalau foto matanya kadang satu sisi senternya sebelah kiri, satu sisinya dicek sebelah kanan, itu ternyata jadi mempengaruhi daripada kelihatan kedalamannya tuh kok jadi bisa berubah. Makanya harus hati-hati kalau hanya lihat dari iris karena kita pengaruh ke arah senternya ya. Jadi kayak membayang itu seolah-olah ininya dalam, ketika digeser senternya itu jadi nggak dalam, jadi ya dangkal lakunanya. Makanya kalau iris itu memang kecanggihan, keterampilan memainkan senternya itu penting ya, karena dia bisa pengaruhnya itu dari apakah memang itu dalam apa enggak, itu bisa pengaruh dari senternya. Makanya kalau memang mau lihatnya hanya dari iris itu harus pas dan gambarnya harus jelas kemudian terang itu, karena dia kan bisa kena bayangan daripada cahayanya itu, sehingga irisnya bisa satunya dangkal, ketika dilihat lagi satunya kok dalam gitu. Itu yang saya amati ya, ketika arah senternya itu berbeda sedikit itu pengaruh. Makanya kalau di luar negeri itu dia pakainya kayak mikroskop, jadi langsung dipasangkan itu ya di matanya itu langsung ditempel kayak kita cek minus itu ya, sehingga tidak ada pengaruh daripada faktor cahaya samping ke kanan atau kiri ataukah faktor matahari itu, jadi nggak mengurangi pengaruh yang lainnya. Nah itu baru dia lebih terasa valid ya, karena kalau bukan karena pengaruh cahaya. Tapi kalau sudah canggih ya bisa langsung mehong Mbak, kameranya mehong. Ya itu Bu, makanya kalau iris itu ya bisa jadi itu benar, makanya harus dikonfirmasi dengan sklera. Makanya semakin banyak datanya itu semakin bagus. Oh ini dari irisnya, dari skleranya, dari pupilnya, mungkin dari yang data yang lainnya semakin bagus itu. Jadi kayak algoritmanya itu semakin dia tandanya banyak dan mengarah ke situ, berarti dia semakin kebenarannya itu semakin betul memang ini tandanya gitu. Gitu ya, memang mahal Bu, makanya kalau kita ya pakainya center, makanya harus dikombinasi dengan tanda yang lain gitu ya Pak ya. Ya kayak gitu.
Itu kalau menurut saya ya, monggo kalau yang lain itu. Kalau yang saya amati seperti itu. Kalau pakai alat istilahnya apa yang dikatakan Cikgu dulu, kamera yang ditempel gitu ke mata kan masih ada yang namanya klasik, iridologi klasik. Ya. Itu memang sangat terlihat untuk melihat ini lubang-lubangnya, jadi untuk melihat dalamnya lacuna gitu loh. Jadi maka yang iridologi klasik mungkin yang dimaksud Bapaknya tadi itu sangat mungkin dipakai untuk melihat kelemahan tubuh. Ya, jadi kelemahan tuh. Jadi Mbak, saya di sini kan praktek pakai dua kamera. Jadi saya iris kamera klasik, iridologi klasik, dan saya pakai kamera yang arahan Cikgu. Jadi di situ memang saya kombinasi. Di situ saya bisa melihat prosentase daripada lacuna yang ada di dalam yang bermasalah di situ gitu loh. Menentukan lacuna yang ada di iris mata. Tetapi kalau kita mau bukti lebih banyak, ya makanya saya gabung. Setelah saya foto itu, saya foto lagi ulang 10 itu. Kemudian saya benar berarti ini adalah tanda yang ada di iris itu, yang ada di kamera klasik, benar adanya gitu. Iya, makanya harus beberapa kali ya, Via. Biar memastikan itu memang benar nggak tandanya gitu. 2 kali, Pak. Iya, kalau ada yang bisa bikin yang namanya kamera tapi langsung dipasangkan di mata, kemudian kameranya loh, bagus. Kameranya kayak kamera untuk foto KTP itu loh. Ya, kayak pemotret KTP itu kan ditempelkan itu. Iya, itu adalah salah satu kamera HP iridologi klasik kan pakainya itu. Iya, itu iridologi klasik ya. Ya makanya harus dikombinasi. Misal pakai itu buat foto irisnya biar tahu lubangnya nggak apa-apa. Tapi kita sambil kita analisa sendiri ya. Artinya nggak bergantung ke hasil dari softwarenya itu ya. Ya, jadi semua kami mengulang 2 kali. Terus hasil juga kami print out 2 kali. Gitu. Jadi diterjemahkan lagi ke kliennya itu dengan kita bahasakan lagi ya. Tapi itu bisa membantu, misal biar lebih mudah foto irisnya itu bisa itu. Nah, namanya ini kan seni ya. Seni itu ya kadang tandanya sama tapi bisa dijelaskan dengan perspektif yang berbeda karena ini orangnya seperti ini. Jadi cara menjelaskannya begini gitu. Namanya seni, artinya kita nggak baku. Tapi kalau alat itu hanya untuk menunjukkan organ ini itu yang bisa memudahkan, artinya kan lebih mudah. Apalagi kalau ada yang bisa bikin plus ditambahi busurnya, kemudian digabungkan dengan chartnya gitu. Tapi kita baca sendiri, itu hanya untuk membantu kita foto dan menganalisanya. Tapi analisanya tetap pada orangnya ya. Kayak dokter pun hasil labnya itu kan dijelaskan dokter sendiri ya. Nah gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi klien. Jadi ini namanya seni kan terserah yang menyampaikan dari pengetahuannya gitu. Jadi nggak bisa dipatok begini gitu, sesuaikan. Tapi kalau ada alatnya membantu gitu. Tinggal kita membacanya yang ditingkatkan ilmunya sehingga yang diceritakan itu bisa banyak ke klien gitu. Kayak gitu ya. Oke, Pak. Ini udah jam 9 ini. Mau selesai nih. Kayak gitu aja ya. Nah ini sama kemungkinan ini ya tercium mungkin ya. Pterygium itu jelas. Ya tercium. Ya jelas itu pterygium itu. Oke, tinggal ini nggak begitu banyak garisnya sih. Nah, ini daerah zona kepala ini. Ini fermentasi gula bisa ke arah sinus gitu. Nah ini nggak begitu jelas ya daerah jantungnya. Itu aja sih, ini nggak ini zona kolonnya terhubung ke limpa, ke imunitasnya gitu. Kalau dari matanya kan agak kuning-kuning ya, minyaknya
yang harus dikurangi ini. Ini kalau secara umum nggak begitu sih, karena nggak begitu banyak garis merahnya ini, nggak begitu jelas dari foto matanya. Itu aja sih. Juga udah jam 9 ya. Oke, kita ada yang bertanya nggak ya? Cek dulu. Oke, kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup ya. Itu satu cara untuk menganalisa ya. Nanti kalau menemukan yang kasus unik itu bisa dapat informasi sendiri, pengembangan sendiri, dijelaskannya begini gitu. Kalau dikembangkan lagi bisa Mbak Fitri ya, Mbak Ana. Gimana, Bu? Jadi bisa dikembangkan lagi. Jadi gini, kita punya ilmu pengetahuan tentang iris pakai klasik di foto. Nah, itu kita foto pakai kamera, biasanya saya seperti itu. Kemudian kita memakai istilahnya tanggal lahir Wetoniah. Jadi saya punya ilmu Wetoniah. Nah, itu kita cocokkan betul. Ternyata Wetoniah itu mempengaruhi ini. Ya, tanggal lahirnya itu ya. Iya. Jadi hari dan tanggal lahirnya itu bisa menentukan. Gimana? Iya, bisa dikombinasikan. Ada yang dikombinasikan dengan LPA, analisa darah, dan dikombinasikan dengan yang lain. Itu nggak apa-apa ya. Itu kan hanya bagian metode kan. Bolehlah digabung kombinasikan. Yang penting itu kita untuk membuktikan bahwa itu sohah gitu semakin loh. Kuat, semakin kuat. Nah, mungkin ada yang kita, tambah lidah juga ada itu. Ya, pakai mata tambah lidah, tambah nadi, macam-macam bisa. Artinya itu kan semua sebenarnya kalau ilmunya analisanya tepat ya sama sih, mengerucutnya itu nanti ya sama semua. Itu hanya memperkuat memang betul ini gitu. Jadi boleh mau pakai kombinasi metode apapun ya. Pada akhirnya kan tujuannya bagaimana kita mengetahui apa yang jadi masalah dari klien gitu. Boleh macam-macam itu. Gitu. Jadi ini enggak dikombinasi dengan macam-macam tuh bisa iridologi sklerologi itu. Kayak gitu ya, dari saya. Kurang lebihnya mohon. Waduh, habis waktunya ya. Gini menarik. Ini kan sebenarnya ranahnya itu kalau melihat ICD ya, ICD 11 atau berapa ya, ini itu medis atau nakestrat, kestrat ya. Karena gini, kalau nakestrat merujuk ke DCM misalnya, ini bagian dari WANG ya, inspeksi ya, inspeksi atau WAN ya. Nah, artinya perlu digabungkan juga dalam diagnosa ya, kayak digabungkan kalau di medis kita sebut namanya medical record ya. Analisa. Bisa. Iya, ketemulah nanti kemudian. Tapi sepertinya dari uraian Mbak Fitri sama Mbak Zoom seawal itu ke arah timur ya, ke TCM ya sepertinya, herbologi ya. Atau malah ke, sebenarnya Mbak Zoom kan farmasi juga ya sama Mbak Fitri. Iya. Bisa mix ya antara timur dan barat ya. Jadi kalau iridologi sklerologi kan juga menggunakan sebenarnya bahasanya itu bahasa kayak medis ya, organ-organ itu ya, lebih ke organ-organ gitu. Tapi sebenarnya kalau sklera itu juga awalnya itu juga berasal dari Cina. Tapi dia mengamati kalau sklera itu kan juga tingkat energinya. Kalau iridologi itu kan dari barat ya, dari Bernard Jensen dari Amerika itu. Makanya dia membahas juga organ-organ, jadi bisa keduanya. Baik itu untuk secara bahasa organ tubuh ataupun dilihat secara emosinya, secara energinya, itu juga bisa. Bisa keduanya ya. Kayak gitu, Pak. Bapaknya mungkin. Jadi mau masuk manapun sebenarnya ya nggak masalah ya, itu kan tergantung ranah kebijakannya. Ini kan kita hanya menyampaikan metode untuk membantu klien gitu aja. Gitu Pak. Oke gitu ya Pak. Mungkin kita lanjut ke pekan depan ya, karena ini udah jam 9:04. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak disampaikan di grup aja. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fitri, Mbak Zoom. Pak.
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sudah selesai untuk pertemuan perdana setelah libur panjang ya. Kita lanjutkan insya Allah nanti pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka ya Bu ya? Gimana? Oh sudah Pak. Kalau RSH sudah buka dari seminggu setelah Lebaran itu. Monggo kalau mau mampir. Iya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.